Sambutan yang kedua, perwakilan pengurus cabang, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran liman qala fi kitabillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wassalatu wassalamu ala man qala fi hadithihi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatal alamin. Amma ba'du. Pengasuh Pondok Pesantren Islam At-Tauhid Madura, Kiai Haji Mas Tufel Dardiri, sesepuh Yai Hajah Mas Fatimah, Kepala TPQ At-Tauhid Ustazah Halimah, para Dewan Guru, Kepala TPQ, mohon maaf, Nyai Mas Titi, Mas Rifah, karena saya yang kenal itu Ustazah Halimah, mohon maaf. Yang terhormat para wali santri Pondok Pesantren At-Tauhid dan adik-adikku peserta khatmul Quran yang dimuliakan Allah, amin. Alhamdulillah, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kami diperkenankan oleh Allah untuk datang ke Pondok Pesantren Islam At-Tauhid Bangkalan dalam rangka khatmil Quran yang keempat. Tentunya salah satu kebanggaan bagi kita bersama atas proses dan prosesi khatmil Quran yang terselenggara pada sore ini. Mudah-mudahan ini semua membawa berkah seperti yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Mas Tufel Dardiri, khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi orang yang bermanfaat, amin. Kami atas nama pengurus koordinator cabang menyampaikan terima kasih kepada panitia karena kami diundang untuk menghadiri dan menyaksikan proses khatmul Quran di Pondok Pesantren At-Tauhid ini. Dan alhamdulillah saya lihat ini sangat menggembirakan saat prosesi pembacaan beberapa materi yang begitu kompak sampak. Mudah-mudahan menjadi suatu kesuksesan yang berskala. Namun yang kedua itu manusiawi, kesalahan itu pasti ada, deg-degan pasti ada. Saat ada tanya jawab itu ada sedikit kesan sampai orang tua memberi nilai ada yang 60, 80, itu biasa, deg-degan itu biasa. Bahkan seperti orang yang mau nikah saja itu sudah menghafal akad nikahnya, setelah diperintahkan kadangkala bilangnya 200.000, bukan saya terima tapi 200.000 maharnya yang diingat. Kenapa? Karena deg-degan. Ini sama yang datang ini deg-degan, itu bukan tidak tahu, hafal sebenarnya, cuma saat tanya jawab kenapa ya itulah di atas panggung. Jadi kesalahan seperti itu biasa, tidak mungkin semuanya lancar. Bahkan hebatnya ini ada yang jadi calon presiden 04, ada yang ingin jadi lurah. Tadi teman saya bilang mau minta suara berapa ini. Mudah-mudahan cita-cita dan angan-angan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, seperti yang disampaikan tadi, bahwa untuk menjadi proses seperti ini mengalami beberapa tangga. Ada ujian lembaga, ada ujian korcam, ada ujian korcap. Ini semuanya dilalui. Dengan cara bagaimana? Ustadz-ustadzah yang ada di Pondok Pesantren Islam atau ini berupaya untuk tidak mengecewakan baik kepada tim penguji termasuk kepada orang tua. Maka dengan demikian urutan yang keempat ini merupakan laporan dari Pondok Pesantren Islam At-Tauhid dan Dewan Guru yang ada di Pondok Pesantren Islam At-Tauhid ini kepada orang tua. Inilah putra putri panjenengan selama 1 tahun dididik dengan kontinu menghasilkan seperti ini, sehingga mungkin sebentar lagi akan libur kembali ke rumah. Hati-hati, sekarang orang tua harus bertanggung jawab di rumah. Proses yang 1 tahun dengan tampil yang baik jangan dirusak 1 bulan setelah pulang ke rumah. Orang tua yang bertanggung jawab. Hasil yang baik ini apakah setelah kembali ke Pondok Pesantren At-Tauhid nantinya akan tetap atau lebih baik atau semakin rusak, orang tualah yang bertanggung jawab. Maka dengan demikian laporan Pondok Pesantren, para kiai, para masyayikh, para dewan guru kepada orang tua, ini hasilnya selama 1 tahun. Sampai di rumah orang tua harus bertanggung jawab. Selama liburan orang tua harus selalu ngontrol kepada anaknya, jangan dibiarkan bertebaran. Karena kalau di Madura setelah ada libur pesantren itu banyak yang error, sinyal macet. Kenapa? Santri sudah pulang. Kenapa santri pulang? Orang tua memberi kewenangan kepada anak-anak dengan pegang 2 HP dengan 4 kad. 1 untuk orang tua, 1 untuk yang di sana, 1 untuk yang grup sebelah, dan seterusnya. Nah, itulah yang menjadi masalah. Yang kedua, menjadi kemacetan di jalan. Banyak peristiwa di jalan itu gara-gara anak-anak yang pulang dari pondok pesantren. Maka orang tualah yang bertanggung jawab. Pondok pesantren tidak punya beban. Karena pondok pesantren telah mendidik selama beberapa fase untuk menciptakan anak-anak yang bermoralitas. Saat kembali ke rumah, orang tualah yang bertanggung jawab. Bagaimana moralitas yang telah dibendung, dibina, dibangun oleh pondok pesantren, terutama oleh Kiai Haji Mas Tufel Dardiri, sudah dibina seperti ini, pulang seperti apa hasilnya? Nah, ini hasil laporan pondok pesantren dan para dewan guru kepada orang tua. Yang kelima, ini tidak selesai sampai di sini. Ini adalah kesuksesan lil aulad. Jadi masih ada jenjang, bukan berarti selesai. Dikhotamkan, diproklamirkan di sini bukan berarti selesai. Masih ada jenjang. Mungkin di sini ada yang diniyah lil ula, ada ustoh dan seterusnya. Ini kan khotam lil aulad untuk anak-anak saja. Jadi orang tua harus paham dan memahami, karena ini masih ada jenjangnya. Jadi walaupun ada sekarang kekurangan, bisa ditutupi, bisa ditambah, bisa diperbaiki lagi dalam jenjang-jenjang berikutnya. Mudah-mudahan orang tua tahan kebal untuk mempertahankan putra putrinya di pondok pesantren At-Tauhid sehingga menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa, nusa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, yang keenam, kami mewakili teman-teman pengurus Korcap, mohon maaf karena tadi pagi sampai siang ini khatmul Quran perdana pertama itu di TPQ Miftahul Ulum Pondok Pesantren Al Mubarak Lan Bulan Tambelangan. Jadi kesini agak lambat, tidak mengikuti prosedur awal. Dan teman-teman ini kan banyak dari Sampang. Sampangnya pun bukan Sampang kota. Kami dari Sampang, Kecamatan Karangpenang, yang kalau banyak tahu di Karangpenang itu pabrik genting, pabrik atap itu genting Karangpenang super Karangpenang. Jadi itu kecamatan saya. Kalau butuh genting, telepon saya. Berapa butuhnya? 10 saya tak bawakan, gratis.
Untuk apa? Untuk yang sebelum perbaikan. Ya kalau banyak beli. Untuk mencapai suatu kan harus ada promosi dulu. Apa sampean buat genting Ustaz? Enggak. Kalau tetangga saya, wali murid saya tuh. Jadi kalau saya butuh genting dari 10 sampai 100, 100 sampai 500 saya sama cukup minta. Nah, ini kalau saya. Sampai kalau butuh 10 saya tak bawakan. Jadi kami dari Kecamatan Karangpenang di Desa Gunung Kesan. Kalau kemarin lihat di TikTok ada peristiwa, itulah di desa saya. Pernah ada di TikTok, lihat malam Rabu, malam tanggal 14 ada yang teriak-teriak karena ini dan itu. Nah, itulah faktanya seperti itu. Para wali santri, adik-adikku, kami pesankan kepada peserta Al-Quran, kita tetap bertahan, berkomitmen, beristiqomah sampai di rumah. Nanti sering-seringlah baca Al-Quran. Kalau sampai sering baca Quran di rumahnya sendiri, maka akan menciptakan rumah yang kekal abadi, karena rumah akan terhias itu dengan 2 cara. Rumah itu akan terindah dengan 2 cara. Zayyinu buyutakum bis-shalah wa qiraatil Quran. Hiasi rumahmu itu dengan sholat dan baca Quran. Jadi kamu sudah dibina sebaik mungkin. Sampai di rumah sering-sering bacalah Al-Quran. Diusahakan setiap hari tidak kurang baca Al-Quran sebanyak 100 ayat. Mudah-mudahan bisa istiqomah, amin. Para dewan guru, para kiai, mohon maaf ini yang dapat kami sampaikan. Akhirnya mudah-mudahan apa yang dilaksanakan akan membawa manfaat dan barokah. Dan terakhir itu, apabila ada kaca yang pecah, Ahad itu hari Minggu. Apabila ada kata-kata yang salah, maaf itu yang ditunggu. Wallahu taufiq hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.